Shalom, selamat pagi anak-anak. Morning devotion kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita mendengarkannya bersama-sama. Suatu hari, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Kata Yesus, "Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dengan ini, Yesus bermaksud bahwa kita harus selalu memaafkan. Yesus menceritakan kisah ini. Kerajaan Allah adalah seperti seorang raja yang ingin menyelesaikan perhitungan utang piutang dengan hambanya. Salah satu hambanya berhutang sangat besar, senilai upah kerja 200.000 tahun. Wow. Karena hamba ini tidak bisa membayar hutangnya, raja itu berkata, "Jualah orang ini dan keluarganya sebagai budak untuk pembayaran atas utangnya." Hamba itu jatuh berlutut di hadapan raja dan berkata, "Bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kembali." Raja merasa kasihan pada hamba itu dan menghapus semua utangnya. Hamba itu pergi keluar dan menemukan hamba lain yang berhutang senilai upah kerja 4 bulan. Hamba itu mencekik hamba yang lain itu dan berkata, "Bayar hutangmu kepadaku." Orang itu jatuh dan berlutut dan berkata, "Bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kembali." Tapi hamba itu menolak dan memasukkan orang itu ke penjara sampai dia bisa membayar hutangnya. Beberapa hamba lain melihat apa yang telah terjadi dan merasa sangat terganggu. Mereka pergi kepada raja dan menceritakan semuanya itu. Raja memanggil hamba itu dan berkata, "Engkau hamba yang jahat. Aku memaafkan hutangmu karena engkau memohon kepadaku. Seharusnya engkau harus melakukan hal yang sama." Dengan sangat marah, raja memasukkan hamba yang jahat itu ke dalam penjara sampai dia membayar kembali seluruh hutangnya. Lalu Yesus berkata, "Itulah yang akan dilakukan Bapa-Ku yang di sorga kepada setiap orang dari antara kalian kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dari dalam hatimu." Nah, dari cerita singkat itu, Yesus memberikan cerita kepada murid-muridnya bahwa ada seorang raja yang mengampuni hambanya itu, namun hambanya tidak mau mengampuni hamba yang lainnya. Apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang bisa kita semua pelajari dari cerita tersebut? Coba silakan anak-anak renungkan, anak-anak pikirkan, apa ya yang bisa saya pelajari ketika raja itu memberi pengampunan, tetapi orang yang diberikan pengampunan itu tidak mau mengampuni sesamanya. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, pengampunan tanpa batas. Yesus menceritakan tentang raja itu, kita bisa mempelajari dari cerita tersebut bahwa bahkan Allah Bapa sendiri mau mengampuni kita. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dan bangkit. Itu semua untuk menebus kita dari dosa. Anak-anak, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa tidak bisa membuat kita datang kepada Allah.
dosa memisahkan kita dari pencipta kita. Maka karena begitu besar Tuhan mengasihi kita, Dia pun merelakan putra tunggalnya untuk menebus kita semua ciptaannya ini. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepadanya, supaya kita bisa berkomunikasi lagi dengannya, supaya kita memiliki hubungan yang erat lagi dengan Tuhan. Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Sama seperti cerita Yesus tadi, raja dengan hutangnya yang banyak, hutang hambanya itu yang sangat banyak, Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan kebebasannya secara cuma-cuma. Tanpa hambanya itu melakukan sesuatu, tanpa hambanya itu mengerjakan hal ini atau membayar hutangnya. Tidak. Raja itu memberikan pengampunannya secara gratis, cuma-cuma. Sama seperti Yesus. Ya, Yesus rela mati di kayu salib untuk membuat kita mendapatkan anugerah pengampunan secara cuma-cuma dari Allah. Kita tidak bisa mengusahakan apapun untuk mendapatkan pengampunan itu. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa mendapatkan pengampunan. Maka sekarang ketika kita telah mendapatkan pengampunan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bisa mengampuni sesama kita. Seseorang yang mengalami pengampunan harus mengampuni sesamanya. Seperti cerita yang Yesus berikan kepada murid-muridnya tadi tentang raja itu. Raja memberikan pengampunan kepada hambanya. Dia berharap hambanya itu juga memberikan pengampunan kepada sesamanya. Tapi apa yang dilakukan? Hamba itu tidak memberikan pengampunan. Maka dia dihukum kembali. Seseorang yang mengalami pengampunan harus bisa mengampuni sesamanya. Maka biarlah melalui firman yang singkat hari ini, kita semua kembali diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, anugerah pengampunan dari Tuhan. Maka baiklah kita memberikan pengampunan kepada sesama kita. Bila hari ini anak-anak sedang bermusuhan dengan sesama atau ada teman yang kalian tidak sukai atau kalian yang berbuat salah kepada kalian, biarlah melalui firman hari ini kita kembali diingatkan untuk bisa memiliki hati yang mengampuni, sama seperti Kristus mengampuni semua dari kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman hari ini bisa memberkati sesama kita. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.